Selamat malam pemirsa, kembali kita bertemu malam hari ini dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan kerjasama antara ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. Dan program ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia tentang prospek-prospek bisnis pertanian dan beberapa bisnis model yang mungkin dapat menjadi inspirasi untuk diimplementasikan dalam pertanian Indonesia. Malam ini kita akan berbicara tentang pertanian terpadu atau integrated farming yang merupakan salah satu solusi keterbatasan lahan yang sering dikeluhkan oleh petani Indonesia. Ya, hari ini malam ini kita telah bersama dengan beberapa narasumber kita, narasumber akademisi dan juga narasumber praktisi. Di antaranya adalah Bapak Dr. Insinyur Jakarius Hukom, Magister Pertanian. Selamat malam Pak Hukom, apa kabar? Ya, selamat. Beliau ini adalah akademisi pertanian, dosen dari Universitas Patimura Maluku. Selamat malam Bapak Hukom ya. Dan kemudian kita juga didampingi oleh Bapak Profesor Insinyur Daniel Saputra. Beliau adalah dosen atau akademisi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar di Palembang sekarang? Selamat malam. Terima kasih telah bersama-sama dengan kita dari program ini. Dan bersama kita juga telah ada Bapak Marky Sumampo ya. Beliau ini adalah dosen akademisi pertanian dari Universitas Kelabat di Air Mandidi di Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam Pak Marky. Selamat malam. Apa kabar di Manado sekarang? Selamat malam. Hujan keras. Hujan deras ya. Sampai sinyalnya susah untuk tembus. Mudah-mudahan kita bisa live dan tidak terganggu malam ini, Pak Marky. Iya. Dan bersama dengan kita, saudara, pemirsa sekalian, telah hadir seorang praktisi integrated farming dari Bali. Beliau adalah Pak Suyanto. Selamat malam Pak Suyanto. Apa kabar di Bali? Selamat malam, Bali aman-aman saja. Aman-aman saja. Lagi sepi. Lagi sepi ya Pak ya? Karena pengaruh ya Pak ya. Pariwisata di sana sekarang bagaimana Pak? Pariwisata lesu Pak ini semua. Lesu ya. Oke. Hotel masih tutup semua. Baik, terima kasih telah bergabung dengan kita Pak Suyanto. Pak Suyanto bisa jelaskan sedikit apa yang Bapak lakukan di Bali sehubungan dengan integrated farming ini Pak? Ya sebenarnya ini dari mula-mula iseng karena basic saya sebenarnya adalah seorang pertanian walaupun saya bekerja bukan di sektor pertanian tapi karena basic saya adalah seorang pertanian, kebetulan ada dosen saya di sini, dosen pembimbing saya ucapkan selamat malam Bapak Marky Sumampo. Ya, ini dosen pembimbing saya waktu saya skripsi, jadi dia sedikit banyaknya beliau tahu tentang saya dan sedikit banyaknya saya juga tahu tentang Bapak Marky. Ya, yang saya lakukan selama ini sebenarnya dari mula-mula iseng terus menjadi kebiasaan dan hobi dan akhirnya lakukan. Pertama-tama karena saya punya lahan kontrakan, orang tua saya itu di belakang rumahnya itu ada lahan kosong. Akhirnya saya berpikir, wah kenapa ini lahan kosong tidak dimanfaatkan. Akhirnya saya memulainya dari beternak ayam dari beberapa ekor, terus semakin hari semakin banyak, terus akhirnya saya bikinkan lebih bagus lagi kandang. Akhirnya saya bikinkan kandang, sekat-sekat kandang agar ayam ini lebih terawat dalam lingkungan di sekitar situ agar tidak mengganggu akan lingkungan di sekitar juga. Akhirnya saya bikin pelan-pelan. Saya bikin ini sekitaran kurang lebih pertama itu awalnya setiap hari Minggu saja saya kerjakan karena Senin sampai Jumat saya kerja. Jadi mengisi luang waktu saya waktu hari Minggu. Akhirnya sedikit banyaknya ayam semakin hari semakin bertambah. Dan juga ada masalah juga karena semakin banyak tambah juga akan bertambah juga akan polusi dari kotoran ayam juga. Akhirnya saya karena jumlah ayam saya bukannya semakin hari itu pernah puncaknya sampai 500 ekor. Terus tiba-tiba ya kalau peternakan juga kan pasti ada segala sesuatunya ada kendalanya yaitu masalah penyakit, tiba-tiba ada ayam mati tiba-tiba karena mungkin kita terlambat vaksin atau apanya, akhirnya dari 500 menjadi 300 dan sampai sekarang masih sekitaran 200-an sampai 300 ekor. Saya pokoknya sekitaran itu. Terus akhirnya semakin hari kok ini tai ayam semakin banyak. Jadi akhirnya saya kumpulin saya belum berpikir untuk memanfaatkannya. Terus akhirnya saya tata lagi ini lingkungan saya tata lagi gimana yang bisa
sudah terkumpul ini kotoran ayam, akhirnya saya berpikir, wah saya ini pertanian, kenapa saya tidak manfaatkan? Akhirnya saya campur dengan beberapa limbah dari rumah tangga, entah itu kebetulan mama saya juga di sini adalah membuka warung, karena dari sisa-sisa makanan atau sayur itu saya kumpulin, saya campur dengan tai ayam, itu jadi saya jadikan kompos pertama. Jadi saya kombinasikan dari kotoran ayam dengan sampah-sampah rumah tangga. Itu untuk yang kompos yang pertama, itu bisa menjadi bermanfaat sekaligus untuk mengurangi polusi lingkungan agar lebih sehat dan bersih lagi. Itu yang saya lakukan untuk selama ini sih, Pak Rekso. Jadi Bapak mengintegrasikan antara peternakan ayam dengan pertanian ya Pak ya? Iya, kebetulan itu kalau peternakan ayam memang sudah duluan, itu sekitaran sudah berjalan, karena saya sudah di Bali itu kurang lebih hampir 8 tahun, itu sudah saya lakukan 5 tahun. Jadi ya 5 tahun. Jadi 5 tahun saya beternak ayam. Terus dalam pertanian ini saya mulainya di awal dari bulan 2019 baru mulai untuk pertanian. Tanamnya apa Pak? Pertaniannya Pak? Saya tanamnya ada beberapa macam, tapi lebih banyak sayur-sayuran hijau, ada pokcoy, sawi hijau, terus ada tomat, ada lombok besar, ada terong, ada bayam, ada kangkung, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Wah, menarik sekali. Pemirsa, itu tadi pendahuluan yang telah disampaikan oleh Pak Suyanto. Coba kita lihat sebuah tayangan tentang apa yang beliau lakukan dalam pertanian terpadu di Bali, ya, melalui sebuah tayangan berikut ini. Pemirsa, itu tadi kegiatan dari Pak Suyanto di Bali ya, menarik sekali. Dia tadi campur itu kotoran-kotoran ternaknya kemudian dijadikan pupuk ya. Nah, saya ingin ke Pak Marky dulu. Pak Marky, boleh dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan pertanian terpadu ini Pak, integrated farming, dan kira-kira apa-apa saja yang dapat diintegrasikan dan apa keuntungannya Pak? Pertanian terpadu ini dibanding dengan monocrop kayak itu, seperti itu yang tunggal. Nah, kira-kira kenapa kita harus menggunakan pola pertanian terpadu ini, Pak Marky? Oke, terima kasih. Jadi sistem pertanian terpadu ini adalah suatu sistem yang menggunakan ulang atau mendaur ulang, menggunakan sisa tanaman atau menggunakan sisa kotoran hewan. Jadi hewan dan tanaman itu kita jadikan mitra sebenarnya.
untuk kita menjadikan mitra dalam satu ekosistem. Jadi begini, kalau kita jadikan itu mitra dalam satu ekosistem, kita meminimalisir limbah. Contohnya begini, seperti yang saudara Anto buat. Jadi limbah kotoran ayam itu dia ambil, dia kumpul, lalu dibuat POC, pupuk organik cair, lalu disaring, lalu dikasih ke hidroponik. Atau dalam bentuk padat, saya lihat dia kasih di kangkung, Nah, dalam bentuk sederhana itu sudah tepat. Itu namanya sistem pertanian terpadu dalam arti sebenarnya apa yang saudara Anto buat itu masih dalam arti sederhana, belum dalam arti yang lebih luas, masih yang sederhana. Kalau kita bicara integrated farming yang lebih luas, kita bicara pertanian dalam arti luas, pertanian, perikanan, peternakan, bahkan mungkin kelautan di sana. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih. Sebelum nanti kita ke Pak Yanto ya, karena ini bagi saya ini sebuah terminologi yang baru, tapi kemudian ketika saya coba baca sangat menarik. Pak Prof. Daniel kira-kira bisa tambahkan nggak Pak? Kira-kira apa saja? Tadi telah diberikan contoh, ya ada peternakan tadi ayam, Pak Yanto dengan sayur-sayuran misalkan ya. Potensi yang lain apa? Kira-kira apa yang bisa dilakukan, yang bisa diintegrasikan Pak? Dari pertanian atau peternakan ke perikanan, bahkan kehutanan saya baca juga bisa Pak ya? Ya, jadi sekarang ini ada kecenderungan di industri kita juga, khususnya lingkungan, agar kita meminimalkan limbah. Jadi konsep industri sekarang bukan hanya konsep industri pertanian, bahwa yang kita sebut nama barunya itu adalah ecological industry. Jadi industri yang memanfaatkan limbah dari satu industri dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi industri lainnya. Dan di pertanian ini tadi limbah suatu kegiatan dimanfaatkan untuk sebagai input bagi kegiatan lainnya. Tetapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Marky bahwa integrated farming lebih dari itu. Jadi bukan hanya misalnya dari pertanian bisa multiple cropping, ya. Karena ternyata menurut hasil penelitian akar tanaman itu saling bersinergi. Dan kemudian yang sekarang sudah mulai digalakkan adalah dalam pertanian dan sawit. Teknologinya namanya Siska, ya, sawit dan sapi. Ya. Okay. Jadi di bawahnya sapi, sementara di atasnya pohon sawit. Limbah-limbah sawit juga dimanfaatkan oleh sapi. Ya. Jadi sekarang arahnya mau ke arah sana sehingga limbah, jadi tidak ada yang limbah. Limbah itu adalah bahan baku untuk kegiatan lainnya. Jadi itu integrated farming. Jadi tadi kalau yang sudah dalam skala lebih besar, ya peternakan itu bisa menghasilkan gas, sisa dari pembuatan gas menjadi pupuk ke tanaman, tanaman untuk kegiatan lainnya, gasnya untuk pemanas, untuk masak, ya bahkan bisa dijual. Jadi petani itu mempunyai dua penghasilan Pak ya. Jadi pada saat yang sama di lahan yang sama dia mendapat dua penghasilan tambahan ya dengan menggunakan pola ini ya. Bukan hanya dua tapi multiple sebetulnya. Jadi ya? Kegiatannya kalau Pak Suyanto kan ini masih baru ya, baru jadi dia masih dua. Sebetulnya kalau yang integrated farming ini mesti lebih banyak ya. Nanti kalau mungkin skalanya sudah lebih besar, Pak Suyanto mungkin bisa buat bak, jadi si limbahnya tadi bisa jadi biogasnya dimanfaatkan, kemudian setelah itu endapannya jadi pupuk, cairan bisa jadi POC, jadi bisa yang lain-lain. Jadi bahan bakarnya mungkin bisa dimanfaatkan oleh ibunya tadi yang punya warung untuk masak dan sebagainya. Baik, jadi tidak ada limbah, namanya zero waste. Terima kasih Pak. Saya ingin
karena pertanian Indonesia banyak juga ya, paling banyak itu adalah pertanian sawah ya, padi ya. Saya ingin ke Pak Hukom, Dokter Hukom, ini kira-kira ada istilah mina padi Pak ya. Boleh dijelaskan Pak, kira-kira kalau petani sawah yang mungkin dilakukan sawah ini, pertanian padi ini diintegrasikan ke jenis atau bisa jadi peternakan atau perikanan, kira-kira apa yang bisa diintegrasikan dengan pertanian sawah Pak, padi? Dulu kita sering mendengar istilah mina padi ya, menggabungkan antara tanam ikan di dalam. Kira-kira itu prospeknya gimana Pak? Ya, baik Pak. Jadi untuk integrated farming ini adalah satu kegiatan subsektor pertanian yang memang kita bisa mengintegrasikan antara lain seperti pertanian dengan peternakan, dengan perikanan, ini dalam hal perikanan darat, kemudian juga dengan kehutanan. Nah, di dalam ini lalu kita bisa ambil keuntungan. Contohnya tadi dibilang bahwa manfaatnya untuk padi, mina padi. Jadi kalau mina padi kita bisa integrasikan dengan ternak ikan umpamanya, atau sapi atau ternak ayam. Nah, limbah-limbah itu kita ambil dan kita bisa fermentasi. Hasil fermentasi yang tadi sudah dijelaskan itu bisa dijadikan pupuk organik padat, bisa menjadi pupuk organik cair, atau bisa juga dipakai sebagai bercocok tanam hidroponik. Nah, untuk mina padi sendiri itu dibuat pembibitan di atas dengan menggunakan cairan seperti cairan dari limbah dari sisa peternakan ikan, dibuat fermentasi, cairannya diambil, kemudian dimasukkan di dalam suatu bak yang di dalamnya bisa dibuat pembibitan padi dengan menggunakan sistem hidroponik sumbu. Nah, itu ternyata bagus, dan tanaman-tanaman padi yang tumbuh di atas cairan-cairan dari limbah ikan ataupun dari limbah ternak ayam maupun sapi, ternyata tumbuhnya bagus untuk siap ditransplanting ke lapangan, itu memang bagus. Dan juga ada hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan di mana cairan-cairan limbah dalam bentuk pupuk cair organik itu dipakai di dalam sistem hidroponik bagi padi, dan itu memang hasilnya cukup bagus dibandingkan dengan di konvensional. Tapi cuma satu hal yang perlu diperhatikan, karena kalau memang baru mulai pertama jalankan, oke-oke saja. Tapi kalau itu secara berkelanjutan, nah dari sisi kandungannya, nah ini yang perlu kita perhatikan, karena ini dipakai untuk makanan manusia, baik itu untuk padi, baik itu untuk sayuran. Kita mesti tahu berapakah kandungan hara baik makro maupun mikro yang ada pada limbah yang kita hasilkan dari proses fermentasi berbagai macam limbah tadi. Nah, sehingga apa? Jangan sampai akan nanti menimbulkan efek lain, karena secara penampilan tanaman-tanaman yang dihasilkan itu bagus, tetapi belum tentu sehat. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini kandungan hara makronya berapa, ada kandungan hara mikronya berapa, lalu kandungan hara mikro, logam-logam berat itu yang dia diserap oleh tanaman dalam jumlah yang lebih, lalu terakumulasi dalam jaringan tanaman, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Nah, 1-2 tahun tidak berpengaruh, tapi nanti dalam jangka waktu lama terakumulasi dalam jaringan tubuh, lalu itu menjadi masalah kesehatan yang sangat serius sekali. Nah, ini perlu dilakukan secara hati-hati. Saya sarankan kalau memang kita menggunakan produk-produk organik dari berbagai macam limbah, karena tadi seperti Pak Suyanto katakan, ambil makanan warung dicampur dengan kotoran ayam. Kita belum tahu makanan ayam itu apa, dari limbah warung itu apa, kandungan logamnya bagaimana. Nah, itu kan tidak diketahui. Nah, ini perlu diketahui. Salah satunya harus dianalisis. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Nah, kalau juga saya tambahkan lagi, kalau juga umpamanya
ada kandungan-kandungan yang berlebihan atau kandungan-kandungan yang sesuai dengan kebutuhan hara esensial bagi tanaman, lalu kita bisa perbaiki sedikit demi sedikit sampai dia bisa memenuhi kriteria kebutuhan tanaman. Kalau tanaman memakan nutrisi atau pupuk, baik itu padat maupun cair yang secara hidroponik maupun secara konvensional, tanaman akan sehat dan tidak mudah akan terkena penyakit. Karena itu semua zat yang ada, baik itu hara makro maupun mikro, itu dia punya tujuannya membentuk ketahanan dan imunitas daripada produk, daripada tanaman, dan kualitas tahan lama daripada produk yang dihasilkan, dan itu memang betul-betul bergizi dan sangat membantu kesehatan manusia. Baik. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Pak Hukom ya. Nah, saya ingin coba kita lihat ke Pak Suyanto ya. Pak Yanto, boleh Pak jelaskan, Bapak kan ini kan integrasikan antara peternakan ayam dengan sayuran tadi ya. Tadi kita udah lihat di tayangan tadi itu bagaimana melakukannya gitu ya. Dan kemudian tadi ada sebuah isu yang disampaikan oleh Pak Dr. Hukom tadi supaya kira-kira ini benar-benar aman nggak untuk kesehatan gitu ya. Pak Yanto, ini saya mulai dengan peternakan ayam dulu nanti sebelum kita lanjut ke alurnya itu ke sayuran tadi ya Pak. Ayam yang Bapak tanam ini itu di lingkungan di lahan yang seberapa luas yang Bapak kerjakan ini sekarang posisinya? Karena kan salah satu keuntungan dari integrated farming ini adalah pemanfaatan lahan ya. Nah, side plan-nya bagaimana Bapak melakukannya? Ini kan ada kandang ayam nih, terus sayurannya di sebelah mana? Kira-kira bagaimana pengaturannya itu Pak? Karena kan kalau itu di tempat yang sama pasti dimakan dong itu. Gimana Pak pengaturannya? Betul, kalau ayam itu suka sayuran warna hijau. Iya. Nah kebetulan kan saya ada namanya, sebelum saya planningkan itu saya pertama bikinkan ini greenhouse istilahnya, greenhouse. Okay. Dengan atapnya itu dari memang khusus untuk plastik untuk greenhouse. Terus untuk sekelilingnya greenhouse itu saya pakai paranet supaya ayam tidak masuk, saya bikin pintu. Dan itu untuk yang tanaman hidroponiknya. Sedangkan untuk yang tanaman hidroponik yang sistem wick juga saya taruh di luar, tapi saya kasih ketinggian kurang lebih 1,5 meter dari tanah. Jadi saya parafoamnya itu saya susun di mana supaya ayam tidak melompat. Tapi sebelumnya kan ayam itu sebenarnya ya memang ayam sih sebenarnya salah satu hama juga sih sebenarnya. Tapi yang saya amati selama ini ayam ketika saya kasih makan pagi sebelum saya berangkat kerja, saya kasih makan banyak-banyak. Yang dikurung pun saya kasih makan, yang saya lepas liarkan juga saya kasih makan. Dan kebetulan memang efeknya dari tanaman saya sih tidak banyak yang diganggu sih sebenarnya, tidak ada diganggu. Selama ayam itu masih terkontrol. Kebetulan juga ada juga keluarga saya juga yang melihat juga, tolong juga lihatkan kalau memang dia naik. Tapi kebanyakan selama ini yang saya lakukan dan amati, ayam tidak mengganggu sih sebenarnya. Oke. Selama itu ayam itu tidak kelaparan saya sama. Jadi itu nggak di lokasi yang sama Pak ya? Jadi dibuat bloknya gitu ya? Di lokasi sama sih sebenarnya. Kalau greenhouse-nya itu tepat di tengah-tengah kandang ayam saya bikin. Kalau untuk yang styrofoamnya itu di luar kandang, masih seputaran juga, jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Nah, kemudian jauh sekitar itu aja. Kemudian saya lanjut nih Pak ya. Ini kan tadi kan yang diambil itu adalah limbah ya, kotoran ayamnya kan yang diambil ya. Nah, kami kemarin itu ya coba ya sebenarnya bertani dengan anak kami ambil kotoran kerbau, lalu kemudian itu saya suruh anak-anak untuk campur ke tanah, bau kata mereka ya. Nah itu gimana Pak? Itu Bapak menyikapi apa kotorannya itu benar-benar ditampung gitu, kemudian bau kan itu Pak? Gimana Bapak menyikapi itu Pak? Ya sebenarnya kalau kotoran ayam yang masih basah itu bau Pak sebenarnya. Kalau saya sih metode saya kumpulin pagi-pagi, terus saya jemur Pak. Kalau saya jemur dulu kering. Kalau sudah kering tidak akan berbau. Jadi setelah terkumpul banyak, nanti baru saya satukan kembali sambil saya pilah-pilah. Ini tercampur kotoran ayam betulan atau tercampur dengan kotoran-kotoran yang lain, itu memilahkan. Jadi ketika sudah kering, mudah dalam memilahnya Pak. Jadi
Jadi selama sini kan kebetulan memang kanan kiri ada tetangga, tapi untuk pencemaran aromanya itu tidak sangat menyengat karena memang saya jemur dulu itu kotoran ayamnya dulu. Sebelum saya campur seperti yang sekarang ditayangkan ini sebelumnya adalah limbah ayam yang sudah kering. Jadi sudah saya sortir, sudah betul-betul ini kotoran ayam, baru saya campurkan dengan air itu. Nah, itu mengumpulkannya gimana itu, Pak? Apakah Bapak udah atur kandangnya itu supaya kemudian kotorannya jatuh? Karena kebetulan kan kandangnya ada susu 2. Lalu ada sket gini, saya taruh untuk para-para untuk menahan kotoran ayam. Itu sedangkan itu yang di kandang-kandang yang besar. Terus yang kandang 1 itu saya gelar ini karung-karung bekas itu saya gelar di lantai. Kebetulan kan ada yang tidur di para-para ayam. Nah itu tiap pagi saya kumpulin seperti itu. Jadi ketika dia sudah saya langsung kumpul. Jadi tinggal angkat saja. Baik, kemudian saya lanjut di sini sekalian. Pemirsa, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan apakah di YouTube atau lewat Facebook ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini dari Bapak Jansen Sutumeang. Ini melanjutkan pertanyaan tadi Pak Yanto. Izin bertanya Pak, bagaimana proses fermentasi kotoran ayam yang bawa buat ini supaya bisa digunakan untuk tanaman cabai katanya. Itu tadi Bapak kita lihat ada dicampur itu. Boleh jelaskan Pak itu gimana? Apa begitu dicampur dengan air kemudian kalau mau bikin PVC itu kan segala sesuatunya ada prosesnya. Yang pertama kita kotoran yang dikumpulkan, kita taruh di satu tempat, umpamanya ember yang ukuran seberapa yang kita mau inginkan, terus kita campur dengan air, terus kita bikin molase. Molase itu adalah bisa didapat dari sari tetesan tebu ataupun dari campuran gula merah, cairan gula merah atau gula pasir juga bisa sebenarnya. Terus kita mencari namanya itu EM4 kalau EM4 itu bisa didapat di toko pertanian. Itu adalah EM4 itu adalah mikroorganisme yang akan menjadi terlarut nanti di kotoran ayam. Nah, kita campur segala sesuatunya, kita aduk rata. Sebelumnya kotoran ayam kita itu sudah dibasahi dengan beberapa ukuran air, terserah itu disesuaikan dengan kebutuhan airnya kayak ini. Kalau ini kan saya perbandingannya adalah 3 kilo, kurang lebih 3 kilo kotoran ayam, saya campur dengan 5 liter air, kurang lebih 5 liter air, terus saya aduk-aduk semua sampai merata, baru saya campurkan tadi itu molase sama EM4 tadi. Setelah kita rasa sudah tercampur keseluruhannya, kita tutup, kita endapkan kurang lebih satu minggu atau 7 hari atau 1 minggu. Setelah 1 minggu kita boleh lihat hasilnya. Kalau dia memang pertama berbau, tapi setelah terjadi fermentasi itu sebenarnya baunya akan terdegradasi, jadi berkurang baunya. Nah, di situ baru kita mulai ampasnya, kita saring pertama dengan saring agak yang mungkin dia punya saringannya agak lebar atau baru kita saring dengan saringan yang agak tipis untuk mendapatkan cairan POC-nya tadi. Jadi hari ini juga tadi saya sudah melakukannya dan dari kotoran ini saya sudah dapat 2 botol aqua yang siap untuk diberikan kepada tanaman. Itu sebanyak 2 botol aqua besar yang 1,5 liter. Jadi mudah, simple, dan harganya juga tidak akan membuat kantong kita akan terkeras. Itu tadi kalau dari saya. Saya coba lanjutkan Pak ya. Tadi Bapak dari berapa kilo tadi kotoran itu Pak bisa dapat 2 botol 3 kilo ya kalau nggak salah tadi ya? 3 sampai 4 kilo itu. 3 sampai 4 kilo dapat 2 botol hasil dari fermentasi tadi. Itu bisa digunakan untuk tanaman seberapa luas itu Pak? Itu kan aplikasinya sebenarnya gini, dari 1 liter air kita hanya kasih 5 ml saja. Itu sudah 1 liter air kita campur dengan 5 ml air itu sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Itu sudah sangat mencukupi untuk satu tanaman. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan. Berapa hari hasil mulai tanam sampai panen bila gunakan fermentasi kotoran ayam tersebut? Oh, ini mungkin tergantung jenis tanamannya ya. Tapi barangkali boleh digunakan perbandingan Pak, menggunakan pupuk yang kita gunakan dari pupuk majemuk lah kita sebut ya, dengan pupuk yang dari hasil fermentasi tanaman itu kira-kira bisa jelaskan kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Perbandingannya? Iya. Perbandingannya? Ya, betul. Ya kalau saya lihat sama sih sebenarnya perbandingan secara pertumbuhan itu hampir sama.
Tetapi dari seperti tadi Prof. Zakarias katakan bahwa tanaman yang diberikan pupuk cair atau kompos itu sebenarnya ketahanan pangannya itu lebih tinggi, terus hama juga jarang menyerang tanaman yang diberikan POC sama yang tadi itu. Karena memang kalau tanaman diberikan pupuk yang bukan organik itu sebenarnya cepat tumbuhnya juga, tapi hasilnya juga ketika hama makan dia langsung cepat terserang. Tapi kalau untuk saya sudah amati karena memang tanaman yang memakai pupuk organik itu atau POC itu jarang sekali hama menyerang. Sedangkan tanaman yang, karena saya sudah perbandingkan, karena tanaman yang menggunakan NPK atau apa segala macamnya itu banyak diserang kutu sama ulat daun yang saya lihat itu. Itu yang saya pengalaman. Ini pengalaman real yang saya lihat di lapangan karena saya mengamatinya dan saya membandingkannya dengan apa yang saya lakukan selama. Kemudian sebelum kita ini Pak, sebelum kita masuk ke sesi yang berikut, kami ingin bertanya, boleh nggak Pak beritahu kami kira-kira tadi kan Bapak luas berapa lahan itu, dan kira-kira ini kita memandangnya itu dari segi ekonomis, nilai ekonomisnya Pak ya. Nah kira-kira bisa jelaskan nggak dari sebulan lah, kita tahu berapa lama terserah Bapak gunakan satuannya, berapa yang Bapak dapat dari peternakan dan kemudian dari dari sayurannya berapa, dan kira-kira prospek pemasarannya itu gimana Pak? Sebenarnya kalau prospek pemasarannya itu sebenarnya bagus sih Pak sebenarnya, apalagi di Bali itu sebenarnya orang mulai pintar dalam memilih sayuran karena lebih banyak condong mereka cari sesuatu yang sehat. Kalau kita lihat perbandingan harga tanam sayuran yang di pasar itu sayuran yang anorganik itu sebenarnya harganya memang lebih murah, tapi sebenarnya itu tidak sehat karena sudah ada pestisida dan bla bla segalanya. Tetapi tanaman organik itu memang harga, kalau saya contohkan ya pupcoy itu kalau di pasaran tradisional itu harganya per kilonya 4.000. Tetapi kalau organik per kilonya itu adalah 8.000, 2 kali lipat dari pasaran itu. Jadi dari segi penghasilan sih sebenarnya prospeknya untuk tanaman organik itu lebih besar dibandingkan tanaman anorganik. Karena dari masyarakat lebih condong, kalau masyarakat dengan berpikiran modern lebih condong cari tanaman yang sehat. Karena itu langsung bisa dimakan, tinggal dicuci, langsung makan mentah pun tidak akan membahayakan bagi tubuh karena tidak ada tanaman pestisida yang terkandung. Ya, seperti itu. Itu dari sayuran itu bisa sebenarnya hanya karena masalah kendalanya sekarang adalah gara-gara pandemi corona ini. Jadi tingkat produksinya tinggi, tapi tingkat daya belinya kurang karena ya mungkin faktor satu ekonominya lagi lemah, terus lagi ya keuangan lagi lesu itu. Tapi kalau selama ini saya untuk pemasaran sayurnya itu saya lebih condong saya promokan di IG sama Facebook dan WA, dan itu kebetulan lebih banyak teman-teman kantor saya yang order, terus orang-orang gereja dan kenalan-kenalan saya, dan saya juga sudah ada langganan sih sebenarnya untuk tanaman seperti itu. Jadi tidak dibilang sulit enggak, gampang-gampang sih. Yang penting cara kita menyampaikan terus meyakinkan. Kalau Bapak saya kirimkan beberapa video itu mungkin ya di sini sudah ditayangkan, ada beberapa yang sudah memborong tanaman saya. Prospeknya lebih bagus sih walaupun hasilnya, karena saya skalanya masih skala kecil, kalau skala besar sini prospeknya lebih besar. Terus untuk ayam sendiri kebetulan kan saya lebih banyak ayam petelur juga, terus bukan ayam tapi ayam telur kampung istilahnya kalau orang kota, ayam kampung. Terus juga ke Bali ini kan kebetulan mayoritasnya Hindu dan mereka kebanyakan mencari anakan ayam untuk sesajen mereka. Dan ya kita mau tidak mau mereka tahu kita berternak, mereka datang untuk membeli, masa kita tidak jual juga. Jadi sembayangan mereka, jadi prospeknya juga telur, anak ayam dan ayam mereka, karena Bali itu identik juga dengan ayam, masalahnya suka dengan ayam. Itu sih kalau yang selama ini. Baik, jadi Bapak nggak hadapi kendala masalah pemasaran ya Pak, ayam mudah ya, hanya tadi sayur tadi katanya ininya agak ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Jikalau pemirsa ada pertanyaan yang kita tanyakan dengan para narasumber kita, di sini ada beberapa narasumber akademis dan juga praktisi kita, Bapak Suyanto tadi, boleh ditanyakan. Nanti kita akan tanyakan kepada para narasumber kita. Sementara ini kita akan break sebentar untuk sebuah sesi yang berikut. Namun kita lihat dulu yang satu ini.
penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan diabetes bertanggung jawab atas 7 dari 10 kematian orang-orang Amerika per tahunnya, dan 75% biaya kesehatan negara dipakai karena penyakit-penyakit tersebut. Walaupun terkadang berhubungan dengan faktor ekonomi, sosial, dan fisik, lebih sering penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh perilaku, seperti penggunaan tembakau atau pola makan, ketidakaktifan fisik, dan penyalahgunaan alkohol yang menyebabkan buruknya kesehatan dan penyakit kronis. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Pencegahan dalam keluarga-keluarga, gereja-gereja, sekolah-sekolah, dan komunitas-komunitas tidak hanya akan meningkatkan kesehatan orang-orang Amerika, tetapi juga akan menghemat uang banyak. Sebuah laporan dari Trust for America's Health menyimpulkan bahwa menginvestasi $10 per orang per tahun di program-program komunitas yang terjamin, mempromosikan pola hidup sehat dan dapat menghemat uang negara sebesar $16 miliar per tahun dalam 5 tahun. Jadi marilah hidup lebih panjang dan sehat dan menghemat uang. Pemirsa, kembali kita di program Kamu Bisa Karya Mulia Bis Luar Biasa yang merupakan kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI Indonesia, dan program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita harapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia tentang prospek pertanian dan beberapa bisnis model yang dapat kita implementasikan di daerah kita masing-masing. Bersama dengan kita di sini ada 3 orang narasumber kita, dan saat ini kita membahas tentang sistem pertanian terpadu atau integrated farming, dan ada beberapa narasumber akademis kita dan Pak Suyanto dari Bali yang merupakan seorang praktisi di bidang integrated farming yang memadukan antara peternakan ayam dengan pertanian. Saya ingin kembali ke Prof. Daniel nih ya. Prof. Daniel, boleh tadi Pak Hukom jelaskan ya ada yang harus diperhatikan yaitu tentang apakah sehat ya. Di sisi yang lain tadi Pak Suyanto mengatakan oh ini organik gitu ya. Ini organik. Bisa berikan komentar tentang challenge ini, Pak? Apakah makanan ini hasil dari pertanian terpadu yang tadi ada waste di sana, limbah yang digunakan untuk tahapan selanjutnya, apakah itu kira-kira ada hal yang perlu diperhatikan di sana, Pak Prof? Jadi memang bergantung kepada sumber ininya tadi ya, bahan bakunya. Kalau tadi Pak Suyanto ayamnya dikasih makannya organik, maka limbahnya juga akan organik. Ya. Nah, kalau kita beli pakan khusus yang dibuat dari pabrik, nah mesti kita tahu apa ini begitu ya. Nah, karena yang dibuang oleh tubuh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi kotoran yang dibuang oleh tubuh kita ya, yang bau contohnya itu adalah protein yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Ya. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Hukom tentang kemungkinan ada racun ya, dalam hal ini logam berat, itu bergantung juga kepada apakah si sumber utama tadi pertama ayam, pakan ayam yang dimakan ini mempunyai logam berat atau tidak. Kemudian tadi limbah dari warung. Limbah dari warung ini apakah juga organik atau tidak, begitu ya. Jadi kalau memang itu ada ininya, organiknya, maka dia akan menjadi semakin terkonsentrasi. Karena tadi sudah sisa, makin dipadatkan, dia jadi terkonsentrasi. Dan memang menurut jangka panjang itu lebih berbahaya. Ya. Nah, pada saat ini kadang-kadang ada orang yang memang ke TPA, tempat pembuangan akhir, mengambil limbah di TPA untuk dijadikan pupuk. Nah, di TPA itu kita tidak tahu ya apa saja. Dan memang beberapa penelitian sudah menemukan bahwa di TPA, limbah dari TPA itu ada yang mengandung logam berat. Ya. Jadi ada orang yang memang secara komersial ingin membuat pupuk organik cair, dia kekurangan bahan baku, dia ke pasar atau ke TPA untuk mengambil limbah ya, untuk jadikan bahan baku dia untuk membuat pupuk organik cair. Nah, yang seperti itu kita mesti berhati-hati apakah bahan bakunya dari sana atau tidak. Tetapi kalau seperti skala kecil yang seperti Pak Suyanto, dia sendiri yang ngasih makan ayamnya, mungkin dari rumah tangga, dia beli jagung sendiri ya, atau pakan lain dia kasih makan, kemudian dari kotoran ayamnya dan juga dari limbah yang lain dia campur sendiri, dia buat sendiri, maka peluang
peluang itu mengandung logam berat relatif lebih kecil. Ya. Dan juga kan ini hanya siklusnya ya, ayam, tanaman. Ya, belum ke siklus lain. Sampai di situ sudah habis ya. Tapi kalau siklusnya makin banyak, maka si logam berat itu makin terkonsentrasi untuk yang berikutnya. Memang ini tadi seperti kata Pak Hukom, berhenti di manusia. Ya, berhentinya di manusia karena manusia makan sayurannya. Ya. Nah, untuk skala besar atau tadi yang banyak itu yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau untuk skala yang masih kecil atau hanya siklusnya sedikit seperti itu mungkin peluangnya relatif kecil. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya ingin ke Pak Marky. Pak Marky, tadi sampai titik ini kita melihat keuntungan dari pertanian terpadu ini adalah ada waste yang bisa dimanfaatkan ya, menjadi pupuk sehingga ada cost reduction di sana ya, pengurangan biaya karena itu didapatkan secara gratis. Nah, saya pikir itu sangat menginspirasi ya, bahwa ada hal yang bisa dimanfaatkan, mengurangi biaya, dan itu akan ujung-ujungnya kan akan menambah penghasilan petani. Namun kira-kira hal lain atau manfaat lain dari pertanian terpadu ini apa Pak? Misalkan ya, saya baca beberapa referensi yang mengatakan justru bahwa pertanian terpadu ini merupakan solusi tentang kelangkaan atau keterbatasan lahan yang pada saat ini menjadi keluhan para petani kita khususnya di Jawa Pak. Boleh sorot tentang hal ini Pak? Bahwa dengan pertanian terpadu ini bahkan kita bisa 2 kali lipat karena ada pemanfaatan lahan yang tadinya tidak termanfaatkan kemudian termanfaatkan. Boleh sedikit elaborasi tentang hal itu Pak? Oke, tepat sekali itu. Jadi saya mau lihat dulu dari sudut apa yang Bapak Suyanto buat, bahwa memang keuntungan dari pertanian terpadu ini adalah penghasilannya beragam. Pertama, jadi memperoleh keuntungan dari tersebut. Wah, ini kelihatannya koneksi tadi. Lalu kita juga memperoleh keuntungan dari hidroponik tersebut. Jadi ada 2 keuntungan. Nah, karena integrated farming-nya ada 2 keuntungan di sana dengan lahan yang terbatas. Itu yang saya lihat. Yang kedua adalah dengan pertanian terpadu. Dengan pertanian terpadu bisa meminimalisir biaya. Artinya Anto tidak perlu membeli pupuk POC untuk tanaman hidroponiknya. Yang ketiga keuntungan yang saya lihat dari saudara Anto adalah dia dapat meningkatkan kapasitas luas lahan yang sempit. Ini sepertinya koneksi kita dengan Pak Marky agak terganggu dengan kendala ini. Saya ingin ke Pak Hukom, barangkali boleh lanjutkan Pak Hukom. Tadi Pak Marky telah memberikan beberapa manfaat dari keuntungan dari pertanian terpadu ini. Saya ingin menyoroti tentang pemanfaatan lahan Pak, yang sering dikeluhkan khususnya dari Jawa ini Pak, petani-petani Jawa kita yang dari Jawa maksudnya, yang mengeluhkan bahwa lahan pertanian itu sudah cenderung tetap sementara jumlah penduduk itu bertambah sehingga kapasitasnya itu akan lahan itu cenderung akan lebih sedikit Pak. Ini bagaimana Pak Bapak mengomentari hal ini Pak? Menjadi solusi kah ini terhadap keterbatasan lahan kita yang sekarang ini Pak? Ya, baik. Jadi keuntungan daripada integrated farming ini cukup banyak sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marky juga.
Menyangkut dengan Halo. masalah keterbatasan lahan, nah biasanya penyerapan untuk integrasi bidang-bidang pertanian ini sangat menguntungkan sekali, khususnya bagi lahan-lahan yang tidak termanfaatkan, itu ternyata bisa dilakukan. Jadi lahan yang marginal, yang miskin hara, ternyata bisa diterapkan. Tetapi kita harus acuannya pada evaluasi kesesuaian lahan, sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya untuk awalnya itu. Nah, menyangkut dengan masalah lahan sempit, sebetulnya bagi daerah-daerah yang tidak punya lahan untuk ekspansi lagi, justru penyerapan sistem intensifikasi seperti bercocok tanam secara konvensional sangat sangat menguntungkan sekali, apalagi dikombinasikan pada lahan, yaitu mungkin dengan pertanian, dengan perikanan darat, kemudian dengan peternakan. Justru itu kontinu kalau dilakukan secara tepat sesuai dengan aturan-aturan, itu menguntungkan sekali. Intinya di sini adalah nutrisi. Jadi saya tekankan kepada nutrisi, makanan yang diberikan. Karena terpuruknya produk pertanian dan tidak bisa mencapai skala kuantitas maupun kualitas, baik untuk pasaran dalam maupun untuk pasaran luar, nah itu kuncinya duduk di nutrisi. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang belum tepat. Karena tanaman itu membutuhkan ada 16 unsur hara. Nah, dari 100 ada cuma 16 unsur hara. Sedangkan unsur hara itu ada yang makro, ada yang mikro, itu harus dibutuhkan oleh tubuh tanaman. Kalau absen satu saja, itu berarti terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh. Dalam hal ini reaksi enzimatik itu tidak bisa terjadi secara sempurna. Akibatnya ada keabnormalan, ada rasanya tidak enak. Lalu ditambah lagi kalau tidak diteliti secara baik berapa jumlah yang harus diberikan kepada tanaman. Nah, itulah yang menyebabkan tidak mencapai produktivitas yang optimal sesuai yang diharapkan dengan potensi produksi jenis-jenis tanaman tertentu, dan kualitasnya juga bias, tidak bisa kita dapatkan secara baik. Nah, bagi negara-negara yang sudah berkembang, itu mereka memang sangat intens terhadap pemberian nutrisi. Itu pemberian nutrisi. Karena inti di sini, biasanya petani hanya cuma memberikan NPK, tapi mereka tidak melihat yang sisanya lagi. Dari ada 16 itu 3 unsur yang non mineral itu CHO itu dari udara dan dari air ya, dari gas CO2 dan dari air, oksigen. Tetapi yang 13 sisa itu harus tersedia cukup di dalam tanah kalau itu secara konvensional. Tapi kalau secara hidroponik, nah itu harus kita masukkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga memang betul-betul kalau ini dilakukan sangat menguntungkan. Dan saya boleh mengatakan bahwa mungkin 4 kali lipat, karena saya pernah uji coba memberikan nutrisi yang lengkap itu pada tanaman kacang merah, itu pada tingkat petani yang dibimbing dari Deptan, itu tingginya hanya cuma 15 cm dengan jumlah polong 25. Saya kasih nutrisi yang lengkap, itu tingginya 1 meter lebih dan jumlah polongnya 90 sampai 100. Nah, dengan kualitas yang bagus. Nah, ini berarti bahwa memiliki prospek yang cukup bagus kalau memang itu dilakukan secara intensif di lahan-lahan yang sempit. Yang jadi masalah adalah nutrisinya, harus diteliti. Kalau itu dari hasil limbah, harus diteliti. Cukup enggak ini dikasih pada tanaman, cukup enggak? Jangan sampai kurang atau berlebihan. Baik. Ini yang jadi masalah, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ingin ke Pak Suyanto ya. Pak Suyanto ini kan udah lakukan beberapa lama nih ya, Pak ya. Kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi, Pak? Ya ini tadi ayam, teman saya ada yang melakukan peternakan ayam. Kadang-kadang dia bilang itu ada flu-nya sehingga semua ayamnya mati gitu ya. Lalu kemudian ada dia peternakan bebek.
lalu dibilang itu semua ikut tanah bebek ini, akhirnya harga telurnya itu turun karena terlalu oversupply gitu ya. Kira-kira kendala-kendala apa yang Bapak hadapi ketika melakukan dua jenis usaha ini, Pak? Kalau saya sih, kalau untuk ayam sih kendalanya selalu flu. Kalau satu kena flu itu pasti akan kena semua. Jadi ketika ada salah satu pemicunya flu itu, yaitu saya langsung karantina. Saya pisahkan dari indukan yang lain supaya tidak menyebar. Dan selalu saya bersihkan. Jadi yang pertama adalah yang penting itu kandang dan itu selalu bersih. Terus jangan lupa juga kita vaksinasi. Kebetulan saya juga sudah mulai belajar tentang cara memvaksinasi ayam juga. Kebetulan kan di Bali juga banyak toko-toko peternakan untuk jadi kendala utama saya sih sebenarnya kalau sudah kena flu itu pasti akan menyerang semua. Jadi itu yang paling utama. Terus ada namanya istilahnya itu kalau itu mata bentak sebelah untuk ayam namanya, apalagi pas saya juga. Bapak gimana mengatasinya, Pak? Mungkin boleh dielaborasi kira-kira tadi flu itu gimana ngatasinnya? Ya itu kalau saya mengatasinya salah satunya pisahkan aja. Sudah apakah itu saya karantina sendiri, saya jauhkan dari indukan yang lain supaya tidak menginfluensi yang lain. Apakah ada vaksin atau obat yang digunakan? Ya pasti harus saya vaksin. Sudah harus vaksin. Kalau saya langsung saya vaksin. Kalau saya selama ini yang saya lakukan, kendalanya itu sih sebenarnya. Oke, itu tadi lanjut Pak tentang penyakit yang di mata itu gimana tadi Pak? Kalau yang di mata itu biasanya namanya kita ada tetesan apa namanya obatnya saya lupa juga. Tapi itu yang sering, tapi itu tidak banyak sih sebenarnya. Itu biasa karena gigitan nyamuk juga satu. Oh oke. Terus kedua sebenarnya serangan hama tikus juga. Jadi ketika ada ayam lagi mengeram, tiba-tiba kalau kita tidak perhatikan juga bisa hilang juga anaknya karena serangan hama tikus juga itu. Itu yang perlu kendala. Itu yang kendala yang kalau berternak ayam itu satu. Terus kedua juga biasanya ada itu biawak kalau nggak salah. Kebetulan kan dekat rumah juga ada dekat sungai, jadi biasanya juga ada biawak kalau malam. Tapi selama ini setelah kami lakukan pemagaran yang agak rapat, sebenarnya itu hama-hama tersebut sudah mulai berkurang. Kendala-kendalanya itu yang selama ini saya dapati selama saya beternak ayam. Baik, waktu kita tinggal sedikit, saya ingin membawa di bagian akhir ini tentang beberapa pilihan-pilihan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemirsa. Ya, apakah ini di di pertanian terpadu ini ada juga istilah ya mungkin nggak terlalu. Bisa saya lanjutkan tadi? Ya, silakan Pak Marki. Sorry tadi signal saya putus-putus. Ya. Jadi untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, kalau menginginkan memang membuat integrated farming, kita cari tanaman yang ukurannya kecil, hewan yang ukurannya kecil. Jadi piara burung, tanaman yang kecil. Kalau misalnya perikanan, carilah tempat daerah yang bisa dibuat perikanan yang kecil. Tapi kalau di pedesaan-pedesaan, terserah kita mau piara sapi juga bisa. Kita mau padi yang luas bisa. Tergantung luasan. Jadi intinya begini, yang saya maksud adalah kalau lahan kita luas, usahakan peternakannya, hewannya yang kecil, tanamannya yang kecil. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Pak Marki, saya ingin sorotin tentang ini Pak. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Karena tadi saya menarik ini dengan melakukan pola yang seperti ini, ada penghasilan ganda. Bahkan tadi multiple istilah Pak Prof itu ya. Kira-kira pilihan-pilihan apa yang bisa dilakukan? Tadi sudah ada beberapa contoh yang dikatakan oleh Pak Marki juga sebenarnya. Tapi saya ingin menyoroti dengan petani, Pak, petani sawah, Pak, petani perairan ini petani sawah lah kita sebutkan ya. Kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh petani padi ini untuk mendapat penghasilan tambahan dengan metode ini, Pak? Sebenarnya, iya. Kalau kita lihat petani sawah di Indonesia, yang mereka lakukan adalah ini. Mereka punya lahan pertanian sawah. Yang saya lihat mereka punya sapi untuk membajak sawah. Kemudian itu yang dibuat tadi seperti mina padi. Jadi ada pertanian di sana, ada perikanan di sana,
ada peternakan di sana dibuat. Itu sangat menguntungkan. Nah, saya mencatat sebenarnya ada kalau di daerah yang luas ada 4 keuntungan yang saya lebih suka menyebutkan 4 keuntungan F. Yang pertama adalah food. Yang pertamanya adalah food. Kita punya pangan yang lebih beragam. Yang kedua adalah feed. Dari sisa-sisa hasil pertanian kita bisa membuat makanan ternak di sana. Yang ketiga, kita bisa membuat, keuntungan yang ketiga adalah fuel, bahan bakar. Dari kotoran sapi kita bisa membuat biogas atau energi. Untuk keuntungan yang keempat, kita bisa mendapatkan fertilizer atau pupuk di sana. Jadi 4 ini yang bisa kita dapatkan. Jadi food, feed, fuel, fertilizer. Terima kasih. Pak, ini waktu kita sudah sangat terbatas. Saya ingin ke Pak Prof. Daniel nih. Pak Prof, kira-kira apa hal yang lain yang bisa kita katakan petani Indonesia di prospek ini, Pak? Mungkin tadi ada integrated farming, ada istilah diversified farming, mungkin nggak persis sama, tapi menjadi pilihan juga. Kira-kira selain itu apa lagi, Pak, yang bisa digunakan? Tadi Pak Prof sudah misalkan petani kelapa sawit, bisa di bawahnya itu juga ada sapi atau kambing atau domba atau apa, sehingga ini benar-benar sehingga income petani yang tadinya hanya mengharapkan dari one source of income itu bisa 2, double atau bahkan bisa multiple, Pak. Jadi memang pada prinsip dasarnya adalah memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan usaha. Ya. Jadi jangan biarkan lahan-lahan yang tersisa itu tidak dimanfaatkan. Kemudian output atau buangan dari satu kegiatan itu mesti dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Ya. Jadi semuanya bisa terpakai, dan kalau bisa ya walaupun ini kurang pas, zero waste istilahnya ya. Jadi tidak ada limbah. Limbah adalah bahan baku untuk kegiatan lainnya. Oke, pemirsa, waktu kita sudah sangat terbatas. Dari beberapa perbincangan kita tadi ini ada menarik ya. Ada beberapa keuntungan yang bisa dilakukan dengan melakukan pola pertanian terintegrasi ini. Yang pertama adalah tadi ada limbah yang bisa dimanfaatkan, yang tadinya limbah menjadi justru cost reduction di sisi yang lain. Kemudian yang kedua, pertanian dengan menggunakan pola terpadu ini bisa menghasilkan penghasilan yang 2 kali lipat atau bahkan lebih dengan mendapatkan 2 jenis pertanian, walaupun ada kendala-kendala yang tentunya harus kita sikapi. Di bagian akhir ini, saya ingin kembali ke Pak Marky ya. Pak Marky, Bapak ini kan tadi adalah kenal Pak Suyanto ini ya, muridnya Bapak, bimbingannya Bapak. Kira-kira apa komentar Bapak yang Bapak ingin sampaikan kepada Pak Suyanto ini di bagian akhir ini, Pak? Supaya kalau boleh itu skalanya itu dinaikkan itu, Pak. Gimana itu, Pak? Jadi kalau saya mau cerita, Suyanto ini adalah full labor. Oke. Full labor, dia tidak mengeluarkan sepeser uang untuk kuliah di Unclub. Jadi dia full labor, dia berusaha luar biasa. Dia selama kuliah di Unclub, dia itu labor terus sama saya dari semester 1 sampai dia tamat. Dia jadi korektor sama saya. Semua dia lakukan. Saya suruh cuci motor, dia cuci kendaraan, saya bayar sama dia. Ini anak ini luar biasa. Dia full labor, patut dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada. Jadi tidak ada sepeser pun uang yang saya pikir dia keluar untuk bayar uang kuliah. Walaupun kuliahnya sedikit terlambat selesai, tetapi dia selesai juga. Luar biasa Anto ini. Tuhan memberkati Anto. Ada pesan Pak kepada beliau nih, kepada sesudah ini tamat ini, ada pesan kepada beliau, kalau mungkin apa perlu di skalanya yang tadi ditambah atau bagaimana? Pesan saya adalah satu. Dia baru menikah, umurnya sekarang 37 tahun. Jangan terlalu. Pesan saya adalah juga, cepatlah ya, dapat momongan. Iya. Baik. Terima kasih Pak Yanto. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang. Terima kasih semua Prof. Terima kasih Dr. Zakarius. Terima kasih Pak Marky. Iya. Pesan kita kalau boleh skalanya nanti ditambah Pak ya. Sehingga nanti ketika kita datang kembali berkunjung, kita akan temukan pertanian yang bukan hanya kecil, tapi kalau boleh skala industrinya akan ditambah ya. Terima kasih
Saudara pemirsa, ini adalah akhir dari pertemuan kita malam-malam hari ini, tapi di pertemuan kita minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan tentang bisnis model dan prospek bisnis pertanian yang bisa kita implementasikan dalam pertanian yang bisa kita pilih di daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini akan memberikan pemikiran-pemikiran baru dan ide-ide baru bagi pertanian kita yang dapat menghasilkan penghasilan tambahan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Prof semuanya, terima kasih.